Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku, wahibbukum fillah. Ciri-ciri orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridha kepada hamba, hamba ridha kepada Allah. Allah ridha kepada hamba artinya Allah menerima, rela, menyintai, menyukai, menyayangi hamba tersebut dan menerima amal solehnya. Hamba ridha kepada Allah maknanya hamba menerima, rela, menyintai, menyukai, menyayangi, dan mengatakan sepenuh hati bahwa Allah adalah Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah di dalam Al-Quran 4 kali. Di surah Al-Ma'idah ayat 119, At-Taubah ayat 100, Al-Mujadilah ayat 22, dan Al-Bayyinah ayat 8. Saudara-saudariku yang berbahagia, Nabi Musa alaihissalam ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima wahyu dan menjadi seorang rasul, maka dia mengatakan, wa'ajiltu ilaika rabbi litarda, dan aku bersegera kepadamu wahai Rabbku supaya engkau ridha. Surah Toha ayat 84. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau berdakwah ke Taif, beliau disakiti, dicaci maki, dihina, dilempari batu. Dari anak kecil sampai orang dewasa, mereka semua menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tetap tabah dan sabar. Dan beliau mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rabbku, selama engkau tidak murka, tidak marah kepadaku, maka aku tidak peduli apapun yang mereka lakukan kepadaku. Walakal atba hatta tarda, dan hanya engkaulah yang mampu meluruskanku sehingga engkau ridho kepadaku. Di dalam berdakwah Rasulullah, yang beliau cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, suatu hari dia dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan kepadanya, wahai Abu Bakar, bagaimana sekiranya Allah ridho kepadamu? Apakah kamu ridho kepada Allah? Seketika Abu Bakar As-Siddiq menundukkan kepalanya, dia menangis terharu bahagia karena Allah ridho kepadanya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, turun engkau ke bumi, sampaikan salamku kepada Khadijah. Jibril turun sampai ke rumah Rasulullah dan dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang membawa makanan dan minuman untukmu. Maka apabila dia sampai, katakan kepadanya bahwa Allah dan aku menyampaikan salam kepadanya. Dan katakan juga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan untuknya istana di surga yang di sana tidak ada hiruk pikuk dan kepayahan. Saudara-saudariku yang berbahagia, ada 5 ciri-ciri orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama
adalah ketenangan, kemenangan yang dekat, dan harta benda yang berkecukupan. Di dalam surah Al-Fatah ayat 18 sampai 19, Allah Subhanahu wa taala saat meridhai orang-orang yang beriman, Allah mengatakan fa anzalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba wa maghanima katsirah. Allah menurunkan ketenangan kepada mereka dan memberikan kemenangan yang dekat serta harta benda yang berkecukupan. Yang kedua, rasa takut yang tinggi. Apabila seorang hamba diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia semakin takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika liman khasyya rabbah. Itulah balasan bagi siapa yang takut kepada Rabb-nya. Artinya di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan seseorang yang takut kepada Allah, yaitu dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatan maksiat, keburukan, kejelekan dia tinggalkan dan dia jauhi semaksimal mungkin. Yang ketiga, amal solehnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia beramal saleh, berbuat kebaikan, Allah sesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berdoa, doa kita, amal soleh kita diterima oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Naml ayat 19, Al-Ahqaf ayat 15, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an a'mala salihan tardah. Wahai Allah, jadikanlah amal solehku supaya engkau ridhoi. Yang keempat, merasakan manisnya iman. Di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Orang yang merasakan manisnya iman, maka dia mengatakan, aku ridha bahwa Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam dia beribadah, terutama di bulan Ramadan ini, saat dia sholat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir, dia begitu merasa nikmat, merasa manisnya iman di dalam jiwanya, sehingga dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kedua orang tuanya ridho sama dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih At-Tirmidzi, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah ada di ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada di murka kedua orang tua. Apabila orang tua kita ridho sama kita, mertua kita senang sama kita, berarti Allah ridho sama kita. Mari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita raih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.